Oke, kita akan membaca teks ini ya. Ad-darsus tsani al-atimah wa tanawwuha hasabal munasabat. Nah, jadi di sini kita akan bahas tentang atimah ya, jamak dari to'am, makanan-makanan, dan tanawwuha tuh ragam-ragam makanan. Ya, jadi macam-macam makanan dilihat dari segi situasi atau kondisinya. Oke, kita mulai dari faqra al-ula. Paragraf yang pertama, Muhammadun talibun fi saffi tsani al-idadi ijtama'a ma'a usratihi masa yaumil jumu'ah. Jadi Muhammad itu adalah seorang siswa di kelas 2 IDADI yang lagi kumpul sama keluarganya di hari Jumat sore. Di tanah wuli wajibatil asya. Wajibah itu sajian ya, menu sajian gitu, makanan. Mereka tuh mau makan malam, wajibatil asya. Usratuhu mukawanah minal wal ab. Terus keluarganya Muhammad tuh ada ibu, ada ayah, ada kakaknya namanya Maryam perempuan. Sa'ada Muhammad wa Maryam fi idadil ma'idah. Nah, terus Muhammad dan kakaknya Maryam, dan kakaknya namanya Maryam, bantu ibunya untuk menyiapkan hidangan makan malamnya wajibatil asya tadi. Wajala saljami, itu semuanya udah duduk, kullu fi makanihi, di tempatnya masing-masing. Wabada ubitana wuli to'am ba'da dzikrillah. Kemudian setelah bismillahirrahmanirrahim, setelah menyebut nama Allah, mulai untuk makan makanan itu. Al-ab, ayahnya ngomong, subhanallahilladzi khalaqana minal ard wa mahadana lana ya nas'a fiha wa na'kulu mimma razaqana wa an'ama alaina. Jadi ayahnya mengatakan subhanallah gitu ya, maksudnya Allah yang telah menciptakan bumi, wa mahadalahna, terus sudah membantangkan bumi itu untuk kita. Jadi bumi itu ada, diciptakan, disediakan untuk kita gitu. Terus kita nas'afiha, kita berusaha di dalam, kita berupaya gitu di bumi ini gitu. Dan kita makan dari rizki yang telah Allah berikan, rizki itu kepada kita. Qala ta'ala huwallazi ja'alakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Surat Al-Mulk ayat 15 gitu ya. Ini enaknya kalau baca terjemah ayat Quran ya. Terus Maryam, mama ana dalulan ya abi wa mal manakib. Nah, di sini kan ada dalula famshu fi manakibiha. Apa sih artinya dalulan, kata Maryam? Dan apa artinya fi manakibiha, apa manakib? Terus ayahnya bilang, ya bunayyati, wahai anakku. Ini pakai isim tasgir ya. Jadi bintun sogiroh jadi bunayyati, binti asogiroh. Dalulan ay sahlah nastakiru alaiha. Itu mudah gitu untuk kita nastakir, itu istiqror, untuk kita bertahan hidup di sana gitu ya. Manakib, jadi bumi itu sudah Allah ciptakan memang cocok buat kita gitu. Kita mudah gitu untuk hidup dan bertahan di sana gitu. Manakib di sini nahya min kulli syai itu arah dari segala sesuatu. Ai kullu nawahil ard, atau semua segala penjuru gitu. Jadi kita ke kanan, ke kiri, ke timur, ke tenggara, barat, selatan gitu-gitu semuanya. Faqat amaranallahu an-nas afil ard. Jadi kita disuruh diperintahkan untuk kita berupaya gitu loh di dunia ini, itu di bumi ini tuh kita bukan cuma tenang-tenang aja santai gitu. Emang di bumi ini kita harus berupaya gitu. Wana tulburis komin ayi, makan, kita harus nyari rezeki dari semua tempat. Wana jidu fadlahu wasi'an alaina. Dan kita juga tahu kalau bumi ini itu kan luas kan, dibentangkan untuk kita. Fahuwa razak fi kulli makan wa zaman. Allah itulah pemberi rezeki di setiap di mana aja gitu, maksudnya di mana aja, kapan aja. Na'am, falillahi alhamdulilladzi razaqana min ghairi haulin minna wala manna wala quwwah. Nah, jadi Allah itu memang patut untuk dipuji gitu ya. Karena telah memberikan kita rezeki gitu. Min ghairi haulin wala quwwah. La haula wala quwwata illa billah itu ya. Tiada daya, tiada upaya kecuali hanya dari Allah. Fajibu alaina daiman an hamdalillah wa nashkurahu ala ni'amihi al-katsir. Jadi kita harus memuji Allah dan kita harus bersyukur karena nikmatnya udah banyak. Wa minha ar-rizqu. Alhamdulillah ala kulli ni'amihi, kata Maryam. Terus kata Muhammad, alhamdulillah ala rizqihi lana. Ahbirni ya abi, alimtu annana sanadrusu fi kitabil lughal arabiyyah darsal atim wa tanawu'iha. Terus abi coba kasih saya informasi lebih gitu ya. Karena kita mau belajar kitab lughah arabiyyah yang atimah wa tanawuha bi tanawil munasabat fa hal tatanawu al atimah. Kita mau belajar tentang macam-macam makanan gitu. Emang makanan tuh bermacam-macam ya? Gitu. Apakah makanan itu bermacam-macam? Itu fa hal tatanawu al atimah gitu. Apakah makanan itu ada ragam-ragamnya? Kata na'am ya bunayya, iya anakku. Tatanawwa'ul atimah wa asma'uha taba'an litanawwi munasabat. Makanan itu punya namanya masing-masing dan bermacam-macam
sesuai dengan apa kondisinya atau acaranya atau situasinya gitu. Waqat harasal Islam ala it'amit ta'am fi kullil munasabat, dan Islam itu kayak menganjurkan gitu untuk kita memberi makan, membagikan makanan gitu loh di setiap acara. Itu ya. Nanti ongkirnya kan. Ya pas ada sih. Oke. Terima kasih ya. Oke. 5 fi hadal it'am min fawaid jammah. Karena waktu kita ngasih makan gitu, it'am itu ngasih makan kan, to'amnya makanan. It'am itu maksudnya dari at'ama yut'imu, ngasih makan. Waktu kita memberi makanan itu banyak faedahnya. Fawaid jammah tuh faedah yang banyak gitu, segunung. Ta'udu alal insan bin naf'i fil hayati dunya wal akhirah fa it'amu ta'am yu'addu min husni islamil mar'i. Jadi banyak, kalau kita ngasih makanan atau memberi makan gitu ya, itu tuh sangat banyak faedahnya, sangat baik manfaatnya ke orang gitu, di dunia dan di akhirat. Gak cuma di dunia aja gitu loh manfaatnya kalau kita ngasih makan itu. Dan memberi makan itu termasuk apa? Husnu islamil mar'i. Itu orang muslim yang baik lah, tanda-tanda Islam yang baik. Oke, karena care sesama gitu ya, memperhatikan sesama. Oke, kita lanjut. Dialog antara bukan ya. Oke. Enggak dialog ya, lanjut ke ma'anil kalimat. Yang pertama kiswah. Enggak ya. Tunggu, Ana cari dulu. Setelahnya ini bahas apa ya? Habis bahas at-imah. Oh, emang enggak ada lanjutannya ya? Oke, kita baca foto selanjutnya aja ya. Oke, lanjutnya ini tentang husnud diyafah. Oke, kalau tadi tentang at-imah wa tanawuha, sekarang tentang husnud diyafah. Kanat kanat bi'tsatun Nabi sallallahu alaihi wasallam idanan bi'itmami makarimil akhlak. Jadi diutusnya Nabi Muhammad itu, idanan itu artinya, coba Anda cari dulu, idanan bi'it, kalau bi'itmami makarimil akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Kalau idan itu kayaknya idan. Oh, untuk memberitahu atau mengumumkan ya. Itu kayak tanda seruan gitulah bahwa diutusnya Nabi Muhammad itu untuk menyempurnakan makarimil akhlak. Maka inna mabu'itu liyutammima makarimil akhlak, rawahul Bukhari bi rakmi 273. Tilka al-halaqul lati kana al-arab yatasifuna biha, dan tentang makarimil akhlak itu adalah akhlak yang sifat-sifat yang dimiliki oleh orang Arab. Wa fi muqaddamatiha husnul diyafa wal karam. Terus termasuk dari kemuliaan, sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh orang Arab itu adalah menyambut tamu dengan baik gitu ya. Walana fi Sayyidina Ibrahim alaihi salam fi ikrami duyufihi al-matal wal qudwah. Dan yang jadi kuduh atau contoh tentang menghormati tamu, menghargai tamu, memuliakan tamu itu dari Sayyidina Ibrahim.
Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin iddakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun waraga ila ahlihi faja'a bijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun faawjasa minhum khifyah qalu la takhaf wa basyaruhu bigulamin alim. Surat Ad-Duriyat ayat 24 sampai 28. Qala Ar-Razi, berarti ini tafsir Ar-Razi ya. Tafsir Ar-Razi itu Mafatih Ghaib. Akrimu idza dakhalu wa hada min sya'nil karim an yukrima dhaifahu waqta dukhul. Fa in qila bimadda ukrimu qulna bi basyashatil wajhi awalan wa bil ijlasi fi ahsanil mawadi'i taniyan wa ta'jili ta'am thalithan. Oh, jadi cara memuliakan tamu itu muliakan ya, akrimu idza dakhalu, muliakan mereka ketika masuk. Wa hadza min sya'nil karim ayukram, karena orang mulia itu kayak gitu. Orang mulia itu bisa memuliakan gitu. Tandanya orang mulia itu bisa memuliakan orang lain, memuliakan tamu di sini. Waktu duhul, ketika ada tamu, ketika masuk tamu ke rumahnya. Fa in qila bimada ukrimu, terus kalau misalnya dikatakan dengan apa kita memuliakan? Qulna bi basyashatil wajhi, pertama kita harus sumringah dulu, harus senyum gitu, basyasyah wajah itu. Baru ijlas, baru kita persilakan untuk duduk di ahsanil mawadi, tempat duduk yang paling enak gitu kan. Wa ta'jili ta'am salisan, baru menyegarakan, menyuguhkan makanan. Faqadana Sayyidina Ibrahim al-malaikatu yufan. Mengira Sayyidina Ibrahim itu mengira bahwa malaikat itu adalah tamu gitu. Wahina ma'al qawalaihi tahiyyah raddaha bi afdalin minha. Ketika memberikan salam dibalas dengan yang lebih baik, dengan yang afdal minha gitu. Wa dzalika fi qoulihi ta'ala iddakhalu alaihi faqalu salama qala salamun. Salam di sini ablaq min salaman. Salamun di sini ablaq min salaman. Nah, jadi yang pertama salamun, yang pertama kan faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun. Atau salamun mustamirun alaikum. Ya, salam yang mustamir, yang terus-menerus. Wa qara Sayyidina Ibrahim lam yakif inda hududi man ya'rifuhum faqat wa innama ta'addahum likulli man dakhala baitahu wa dzalika fi qoulihi qala salamun qaumun munkarun ay la a'rifuhum. Jadi di sini tafsirnya ayat ini lagi, kemuliaannya Sayyidina Ibrahim itu tidak berhenti di situ aja. Lam yakif indah hududi man ya'rifuhum faqat. Jadi tidak kemuliaan Nabi Ibrahim tidak hanya diketahui oleh orang-orang yang mengetahui aja gitu. Wa innama ta'addahum likulli man dakhala baitahu. Dan kemuliaan itu tuh tidak untuk orang yang mengetahui Nabi Ibrahim saja, tapi semua yang masuk rumahnya Nabi Ibrahim. Yaitu qala salamun qaumun munkarun, atau munkarun di sini la a'rifuhum. Salamnya orang kaum yang tidak dikenal. Sumangdur ila qauli ta'ala farago ila ahlihi. Alfa ya. Alfa uhunna litartib wa ta'kib. Fa rogo ila ahlihi. Nah, fa-nya di sini kan fa itu ada banyak, ada fa istinafiyah, ada fa. Nah, di sini fa-nya untuk tartib wa ta'kib. Jadi setelah gitu, kemudiannya gitu ya. Ai bimujarradi an radda alaihim salam intalaqa ila ahlihi wa hakadha la budda ayat ta'allam al-wahid minna annahu ba'da ayadul dhaif. Nah, jadi di sini biar kita tahu rogo ila ahlihi, fa rogo ila ahlihi. Berarti raddu alaihim assalam, membalas salamnya itu intalaqa ila ahlihi, kemudian kembali ke keluarganya. Wah kadalah budak ayat alam. Jadi kita harus tahu, kita harus belajar dari sini. Annahu ba'da ayaduhul dhaif. Kalau dhaif itu sudah masuk rumah, oke, kita lanjut. Yang harus kita pelajari dari tadi itu, kalau dhaif udah masuk ke rumah, mana ya? Ini kayak yatanawalhu ahassa bi annahu ata bi syarrin aw bi amrin sayyi. Fatam anatsul malaika biqaulhi qalu la takhaf wa basyaruhu bi gulamin alim. Ini nyambung enggak setelahnya? Pokoknya di sini itu
kalau kita ngerasa kayak ada orang yang datang ke rumah kita, tapi itu dengan membawa hal buruk gitu loh. Nah itu malaikat menenangkannya. Gitu. Fatom anat sul malaikah. Qalu la takhaf, jangan takut. Fabasyaruhu bigulamin alim. Kemudian tabsyir itu kan memberikan kabar yang gembira, membahagiakan gitu. Kalau itu adalah gulam alim. Falamma ra'a Ibrahim ad-duyuf malaika itma'anna qalbuhu. Ketika udah tahu kalau duyufnya itu malaika, maka hatinya udah tenang. Wastaqbala al-bisyara farihan. Kemudian berbahagia, senang gitu ya. Innal karam umuman wa ikram khususan, kemuliaan sifat yang mulia secara umum atau memuliakan tamu secara khusus min kamalil iman, itu adalah termasuk kesempurnaan iman, wa syu'bat min syu'abihi, dan termasuk cabang-cabang dari iman itu. Fa'alam yaman tattasifu bi sifatil karam annaka mu'minun haqqan. Kalau kamu bersifat mulia, sebenarnya kamu adalah mukmin yang sesungguhnya. Fa Abi Hurairah ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir harus berbuat baik kepada tetangganya, atau orang sekitarnya gitu, tetangga jar. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, dan juga memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Rawahul Muslim. Atau berkata baik atau diam. Berkata baik atau diam. Fa idza kunta tu'di jarraka faraji imanak. Kalau misalkan kita menyakiti tetangga kita, coba lihat lagi imanmu gitu. Wa idza kunta la tukrim dhaifak faraji imanak. Kalau kita enggak memuliakan tamu, coba gimana imanmu, lihat lagi gitu. Wa idza kunta la tantiqu bi khairin faraji imanak. Kalau kamu tidak mengatakan hal yang baik, coba lihat lagi imanmu kayak apa gitu. Sya'nul karam artinya halul karam, halul karim. Sya'nul karim artinya halul karim, kondisi atau keadaan orang yang mulia. Faragha fadhhaba bisur'ah, pergi dengan cepat. Samin badin artinya orangnya berisi. Samin itu berisi, gemuk gitu ya. Faujasa artinya waqa'al khauf fi nafsihi. Faujasa itu takut gitu. Dima maka, dimam artinya al-ahdu. Ahdu itu janji gitu ya. Bisyarah artinya al-khabar asar. Info yang membahagiakan ya, surur. Al-qudwah munkirun. Qudwah itu kan contoh gitu. Oke, kita lanjut ke halaman lain. Oh, harusnya di sini tadi. Ya enggak. Tadi kan kita harus belajar dari Nabi Ibrahim. Kalau salah satu dari kita apa tadi? Yadabu ila ahlihi liyusi bima sayuqaddim lahu alla yajlis muddah tawila thumma yaqumu fayafhamu dhaif annahu sayati bi syai' wa yuqsimu alaihi alla yataharrak min makani. Thumma andur ila qawlihi rogo. Tadi kan ini ya. Harusnya tadi ini halamannya. Walam yakul fadhahaba li anna raw'a. Tadi kan jadi kalau pergi ke keluarganya, kembali ke keluarganya, tahbu ila alaihi liyusi bima sayuqaddimu lahu, untuk mewasiatkan apa yang akan datang atau terjadi gitu ya. An la yajlis mudah tawila, jangan duduk lama-lama. Tsumma yakum, kemudian berdiri. Fayafhamu dhaif annahu sayati bi syai'in. Pasti tamu tuh tahu kalau dia mau dibawain sesuatu gitu ya. Bakal ada yang datang, sesuatu yang datang gitu. Fayaksimu alaihi alla yataharrak fi makani min makanihi. Makanya jangan gerak dari tempatnya dulu. Terus kata-kata rogo di sini dahaba, karena raug di sini artinya apa? Sahibuhu mukifan dahabuhu au, jadi dia datang atau pergi dengan takut gitu. Karena ada khauf gitu ya. Lam yakul dahaba li anna raug yakunu sahibu mukhfiyan ya. Bukan khauf deh, ini muhfian itu sembunyi-sembunyi. Jadi karena orang yang melakukan rogo di sini failnya itu dia pergi atau datang itu sembunyi-sembunyi. Ya.
Wangdur ilal fa di sini faja'a bijilin samin tadi ya samin. Bimujarradi an dhahaba il ahlihi ja'a bijilin samin fa akhadna min dalika anna ta'am inda nabiyillah Ibrahim jahizun yantadiru dhaif wa laysal akas. Oke. Jadi di sini waktu dhahaba il ahli balik ke keluarganya ja'a bijilin samin. Samin tadi yang gemuk gitu yang berisi. Fa akhadna min dalik ijil itu artinya apa yang gemuk itu? Apakah unta atau ijel? Sapi ijel. Ya, sapi. Jadi sapi yang gemuk gitu. Terus akhirnya bikin makanan dari sapi itu indah Nabi Ibrahim jahitab. Fa'akhad nami dalik anak ta'amin Nabillahi Ibrahim jahizun. Jadi makanannya yang disediakan dari Nabi Ibrahim itu jahiz, udah siap gitu. Yang tadiru dhaif udah siap, tinggal nunggu tamu datang aja, walai salakas, bukan yang lain, bukan sebaliknya. Suma atalahum bi'ijrin samin kam kana adadun man sayakulun kanu salasah kamakila hum Jibril wa Mikail wa Israfil. Jadi yang kan berapa orang nih emang yang mau makan gitu, tiga orang itu Jibril, Mikail dan Israfil. Fa'in kila salah saya kuluna ijlan, apakah tiga orang itu makan satu aja anak sapi? Aku lulahu laisatid dhaifah fi salasa awil arba'a wa inamat qadiyya fi karami Sayyidina Ibrahim. Di sini kita nggak ngurusin berapa orang yang makan, tiga orang makan satu sapi atau gimana. Tapi di sini itu yang poin yang harus kita ambil adalah seberapa Nabi Ibrahim memuliakan tamunya gitu. Wala ala sa'ilan yas'al fayaqul alaysa hadha tadbiran ayuqaddim lidhaifani as-salasah ijlan. Misalkan ada yang nanya, apakah bukan alaysa hadha tadbiran, apakah ini bukan mubadir ngasih 2 atau 3 tamu dengan anak sapi gitu. Kan banyak gitu kan dagingnya. Yang gemuk lagi. Naqulu law alim nahala Sayyidina Ibrahim mata ajabna min dalik. Sayyidina Ibrahim maka nayak qulu ta'am illa wa ma'ahu duyuf. Jadi emang Nabi Ibrahim itu cuma makan makanan ketika bersama dengan tamu aja. Imma ayatu ilahi au yahruj liyabhathu anhu. Bisa emang tamunya datang ke Nabi Ibrahim atau Nabi Ibrahim dulu yang nyari tamu. Fahadal ijlu au ma tabaqqa minhu saya minhu dhaifun akhar. Jadi kalau emang ada sisanya dari daging tadi, kan tadi kan cuma 3 orang tamunya tapi satu anak sapi yang besar gitu kan. Kalau ada sisanya itu bakal buat tamu yang lain gitu loh. Li'an nabaitahu maftuh daiman lidhaifan. Lidhaifan ini jamak bukan dhaifani ya, dhaifan jamak dari tamu-tamu. Nah, di sini karena rumahnya Nabi Ibrahim itu terbuka terus gitu loh. Wang dari ila qawlihi faqarabahu ilaihim ay qaraba ta'am ila tuyuf. Nah, di sini qarabahu ilaihim yaitu mendekatkan makanan ke tamu-tamu, walam yuqarrib atuyuf ila ta'am. Jadi makanan didekatkan ke tamu, bukan tamu yang deketin ke makanan gitu loh. Ziyadah fil karam takdirkan di sini tuh tanda kalau Nabi Ibrahim mulia, sangat-sangat mulia. Sumangdur ila qaulihi ala ta'kulun bi husni adabin wa uslub. Nah di sini ala ta'kulun gitu. Lam ya'muruhum, jadi tidak dengan kul gitu, tidak dengan perintah gitu, kulu gitu bukan. Kama annahu lam yas'aluhum bidayah hal sayakuluna amla. Jadi nggak usah nanya mau makan nggak gitu, nggak usah, tapi langsung aja. Ka'ada tiba dinas ma'atuyufihim. Mau makan apa, mau makan nggak gitu. Pasti jawabannya kan nggak enak, mau bilang iya gitu ya. Kabidalik akhirajun lahum. Jadi naiknya bukan kulu atau hal saya kulu na'amla, tapi ala tak kulun gitu. Fikaulihi ta'ala, jadi kok nggak dimakan gitu. Fikaulihi ta'ala fa'ujasa minhum hifyah lamhah jamillah aidan. Di sini juga gambaran yang bagus ya dengan kata-kata fa'ujasa minhum hifyah. Atau inda mada'ahum ila ta'am walam yamuddu aydiyahum khaufa minhum Sayyidina Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim takut kalau ketika mereka dipanggil untuk makan tapi tangannya belum nadah gitu loh, belum buka tangannya gitu ya, muddu aydiyahum, belum bentangkan tangannya. Li'anna min waqal arab man lam ya'kul ta'amak lam yahfat dimamak. Karena dari peribahasa ya, atau kata bijaknya orang Arab tuh gini, man lam ya'kul ta'amak, siapa yang belum makan makananmu, lam yahfat dimamak, dia nggak jaga janjimu gitu.
Wa kana min atil Arab idza qaddama sahibul bait li ahadihim ta'am aw syarab lam apa. Jadi kebiasaan orang Arab itu kalau mereka datang gitu ya, sahibul bait, orang yang punya rumah, li ahadihim ta'aman, idza qaddama sahibul bait li ahadihim, kalau ada tuan rumah yang ngasih gitu ya, ngasih makanan, aw syaraban lam yadab ila ahlihi kan gitu ya tadi. Nah, kan jadi nggak nyambung. Terus nah ini tuh lanjutannya yang tanawu'at imah itu, in Abdullah bin Amr bin As rajulan sa'ala Rasulullah. Tadi yang Maryam Muhammad sama ayahnya tadi loh. Ayul Islam khair qala tut'imut ta'am. Jadi sebagai muslim yang baik gitu ya, apa yang dilakukan gitu. Tut'imut ta'am, ngasih makan, wa taqra'us salam, baca salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kita ngucapin salam tuh ke orang yang kita tahu atau yang kita kenal. Terus kata Muhammad Rasulullah SAW, wahalil atima asma'un ya abati, emang makanan itu punya nama ya. Terus al-ab, naam ya bunayya likulli ta'amin ismun khas, semua makanan itu punya nama khusus. Wahdihi asma'ul anwa'il atimah wal walaim. Nah di sini nama-nama makanan yang pertama al-kiro. Apa itu kiro? Ta'amut tifan. Kiro itu makanan yang disuguhkan ke tamu. Famin simatil muslim ikramud dhaif, karena seorang muslim itu memuliakan tamu, wal ihsan ilahi, dan berbuat baik itu kepada tamu itu. Mudah iqamatihi, selama tamu itu bermukim di rumahnya. Nah itu namanya kiro. Kiro itu nama makanan yang disuguhkan untuk tamu. Terus ada lagi walimah, kullu ta'amin yutakhad li jam'in aw li da'wati ursin wa yusama aidan ma'dubah. Nah kalau walimah itu makanan yang ketika ada undangan urs ya, undangan apa nikahan gitu. Terus selain disebut walimah juga disebut ma'dubah. Terus ada lagi syunduh. Syunduh itu ta'amul imlak. Apa itu? Ta'amu tazawuj, makan yang makanannya orang yang nikah. Wahal qabla duhul bil mutazawij biha. Makanan yang dimakan orang nikah dari suami ke istri gitu. Pas lagi habis akad gitu. Terus wadimah itu ta'amul ma'tam. Apa itu ta'am alladhi yuqaddam li ahlil mutawaffa? Ini makanan yang diberikan ke orang yang ditinggal wafat oleh keluarganya gitu ya. Li'anna haluhum la yusma bitajzi ta'am, karena jadi orang yang ditinggal keluarganya wafat, orang yang lagi ditakziahin itu dia nggak boleh menyediakan ta'am gitu. Fayakumu bitakdimihi lahum ala qarib wal jiran. Jadi tetangga sama kerabat tuh malah yang ngasih makan, bukan yang mereka makan di tempat takziah gitu loh. Tuhfah itu ta'amuz zairin, makanan untuk orang yang ziarah atau berkunjung gitu ya, zairin. Makanan untuk yang disuguhkan ke pengunjung. Al-khursu itu ta'amul wiladah, makanan waktu ada kelahiran gitu ya. Kalau di Jawa tuh biasanya itu berkat gitu aja lah pokoknya. Akikah, nah al-akikah itu ta'am waktu apa? Dabhu, nyembelih kambing lil maulud fil yaum asabi, di hari ke-7 kelahiran anak. An-naqi'ah, apa itu naqi'ah? Ta'amul qadim min safarihi ma'khudun minan naq'i wa huwa al-gubar. Ya, itu makanan yang datang dari, jadi kayak oleh-oleh gitu ya, dari safar, dari bepergian. Disebut naqi'ah karena itu artinya gubar, debu gitu ya. Karena debu waktu safar kali. Wakirah ta'amul faraq minal bina. Nah, di sini ada nih orang Jawa kan juga gitu. Kalau selamatan gitu, selamatan bangun apa-apa gitu, ta'amul faraq minal bina. Ta'am yang setelah bangun gitu ya. Ma'kudun minal wakri itu al-ma'wa wal mustaqal. Misalkan habis bangun rumah bagian makanan disebut wakirah. Terus al-adirah itu al-idar. Apa itu? Walimah alati tusna lil khitan. Jadi kalau tadi akikah kan, terus kalau yang ini adiro itu makanya dibagikan setelah acara hitanan gitu. Biasanya di Jawa sama aja, kalau nggak selamatan berkat namanya. Al-hidak itu to'am yusna inda khotmil Qur'anil Karim. Nah setelah hataman Quran, terus pengen selamatan lagi gitu, bagian berkat itu namanya hidak. Hadhihi ya bunayya asmaul katir minal atima wal walaim allati tuqaddam fil munasabat asy-syar'iyyah al-mukhtalifah wa la tasibha naw'an wahidan. Jadi ini tuh banyak banget ya ragam makanannya sesuai dengan acara-acara syar'i yang banyak-banyak, yang bermacam-macam.
Terus jangan jangan ngira cuma satu macam aja gitu. Fa ya muta'addid bita'addud munasabat itu macam-macam tergantung berapa macam acara gitu. Kata Maryam, syukran ya Abi ala hadil ma'lumat al-qayyimah. Terima kasih atas informasi yang berharga ini. Walakin ismahli, tapi afwan nih, malish nih gitu. Lau sama gitu. Laqad ra'aitul katsir minan nas yulquna ma yatabaqqa min atimatihim fi silatil muhmalat. Aku tuh ngelihat banyak banget orang-orang yang buang makanannya dari yang sisa gitu loh, makanan sisa ke sampah, ke salah muhmalat tuh ke masbalah gitu ya. Fal hadza jaiz fi syari, ini boleh nggak sih dalam syariat? Boleh nggak sih buang makanan dalam syariat? Tapi ini makanan sisa gitu ya. Yang mana halaman lanjutannya? Ini udah. Mana ya lanjutannya? Boleh nggak sih buang makanan sisa gitu? Atau mungkin nggak ada ya lanjutannya? Ya udah, ini adanya ini yang tinggal 3 foto yang belum. Yang 2 mufradat. Ya udah, berarti nanti lanjutannya kirim lagi aja di WA ya. Sekarang dari salis ada tuh libas wazina. Kebiasaan pakai baju dan berhias. Alibas walub sumayas turul jism. Pakaian yang menutupi badan. Au mayul bisu min kiswah. Atau yang nutupin dari kiswah-kiswah ya, alat penutup gitu. Kayak kiswah Ka'bah itu penutup Ka'bah. Waqat aulal Islam al-libas inayah baligoh, dan Islam itu sudah memperhatikan tentang berpakaian, sangat memperhatikan tentang berpakaian gitu ya. Fabihi yastatirul insan, karena dengan ini uh, manusia itu bisa menutupi dirinya. Wabihi yatazayyan, dan dengan itu berhias gitu. Wabihi yakin nafsahu minal har, yang bisa melindungi dirinya dari panas, wal bard, dan dingin. Wal Islam dinur ruqiyyi wal jamal, dan Islam itu adalah agama yang tinggi dan indah gitu. Abahalil muslim bal wastahabba lahu ad-duhur bil madhar at-tayyib. Makanya Islam itu membolehkan seorang muslim atau bahkan hukumnya itu mustahab gitu ya, untuk nampak dengan tampak yang baik gitu. Madhar tayyib itu kayak apa? Tampaknya itu bagus gitu, enak dipandang gitu. Al Hasan fi malbasi, bajunya baju yang bagus gitu. Bal aujabat dzalik fi awqatin muayyana, dan malah wajib, bahkan wajib gitu. Tadi kan mustahab tuh. Tadi kan yang pertama abaha, terus wastahaba. Pertama mubah boleh, atau mustahab malah bagus. Kalau di mustahab lah hukumnya kalau pakai pakaian yang bagus. Terus juga malah wajib di beberapa acara tertentu gitu. Kalau Allah Taala, ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Surat Araf ayat 31. Fakat amar Allah bi ahdi zina indal masjid. Jadi Allah itu sudah uh, memerintahkan kita untuk berhias itu ketika ke masjid. Wal maksud bizina, maksudnya zina atau hias di sini apa sih? Alibas asyari, dengan baju yang syar'i. Hai suyur wa annahum kanu yatufuna bil baitil haram uratan fanuhu ad-dalik. Karena ada riwayat bahwa mereka itu tawaf di Baitul Haram, di Masjidil Haram itu urah tuh nggak pakai baju. Nah, itu dilarang gitu. Makanya di sini hudu zinatakum inda kulli masjid. Kalau ke masjid itu pakai pakaian yang syar'i dong. Wa umiru bilubsi siap, dan mereka diperintahkan untuk pakai baju. Ya Bani Adam huwa kitab di jamil alam. Maksudnya Bani Adam di sini untuk semua yang di alam semesta ini ya. Semua manusia yang di sini, wa ingkan al maksud biha man kana yatufu minal arab. Padahal kalau misalkan konteksnya itu kan berarti wahai Bani Adam di sini itu yang tawaf di Masjidil Haram, urianan, yang lagi nggak pakai baju atau bajunya nggak syar'i gitu ya. Fainahul hitab am fi kulli masjid shalah. Dan di sini kan kita biumumil lafat ya, laisa bi khusus sabab. Nah, di sini hitabnya atau ayat ini tuh ditujukan ke lawan bicaranya siapa? Ya semuanya yang ke masjid, semua masjid untuk sholat, bukan cuma Masjidil Haram aja.
Faqad atamma Allah Subhanahu wa taala nikmatahu al insan, karena Allah itu udah ngasih nikmatkan ke manusia. Fa'ala mau kaifa yasna'u nafsihi al maskan, dan telah mengajarkan kita gimana kita bikin maskan tempat tinggal, malbas, kita berpakaian, waqulu ma yu'ahilu lil aish, dan apapun yang kita butuhkan dalam hidup, bisalamin fil ard, hidup dengan damai atau tenang, hidup dengan baik itulah di bumi ini. Liu adiyal gharat allati min ajli khuliqa, agar kita juga melaksanakan hal-hal yang harus untuk itu kita diciptakan, gitu, tujuan kita diciptakan. Famahadalahu kulla subul lidalik, dan Allah telah membuat jalan kita, memudahkan kita untuk melakukan itu. Kalau Allah Ta'ala fi suratin Nahl, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyuta tastakhifunaha. Jadi dari gimana cara bikin maskan tempat tinggal, cara bikin baju gitu ya. Yauma dhanikum wa yauma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa asy'ariha athatha wa mata'an ilahin. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa tilala wa ja'ala lakum minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila takikum minal harri. Duh, ini ayahnya lagi. Tunggu. Sarobila. Aduh, mana aku gak ada. Di sini dapatnya foto mufradat nih. Kiswah itu siap, malabis, pokoknya pakaian yang menutupi gitu ya. Israf infakul mal. Maksudnya israf itu boros gitu ya. Membelanjakan harta fauqama yang bagi di atas kebiasaan. Sarafahu ala nahwin mutajawizil had. Kama yakni tadbir wa tabdid. Israf itu boros kan, sama aja artinya kayak tabdir, mubadir gitu ya, sama tabdid. Urian, arin itu yang nggak pakai baju, artinya lah siapa. Do'nun, do'ni itu huwa safar wa tirhal, bepergian ya. Wa minhu do'anatil qafila, maksudnya apa? Sarot wartahalat. Jadi ada qafila, satu komunitas orang bepergian gitu. Do'ana itu artinya udah pergi. Wa do'ana al-musafir itu saro wartahala, rihlah ya. Aubar, jama dari wabar, artinya apa? Suful ibil wa nahwiha, kulitnya wol itu ya, kulitnya apa, kambing. Asas ini mataul bait, asas. Wakila al ibil, ada yang bilang mataul bait, ada yang bilang ibil unta, asas itu. Dilal di sini jam udil, wadallu naqidutoh, apa itu, wahwa daw usyamas, apa, sinar dari matahari. Idastam kana minha, dilal itu bayangan itu loh. Ya, sinar matahari kan bikin bayangan. Kama annahu kullu maudi yakunu fihi syams fatazulu anhu. Jadi kayak buat tempat bernaung gitu. Sarobil itu sirbal, wa kullu malah bisa huwa sirbal. Ya, nama baju gitu, sarobil. Aknan di sini kinun, jamak dari kinun, bahwa wiko kulli syai' wa sitruhu. Maksudnya tempat wiko ya, tempat sesuatu, tempat segala sesuatu, atau sitar atau penutupnya. Contohnya rumah, aknan itu. Makanya Mesir kan ardul kinanah. Kinanah tuh kayak tempatnya, tempat yang dijaga gitu, tempat untuk menjaga. Dibaj tuh naun minasiap, jenis baju ya. Hulaya itu al-kibru. Hulaya al-kibru. Foto yang terakhir yang belum, tinggal ini. Nah, ini tadi waktu, boleh nggak sih kalau buang makanan ke sampah tadi itu ya, nyambung ya. Al di sini la ya Maryam hadza la yajuzu fi syar'i, enggak boleh secara syariat itu kita buang makanan sisa. Bal hadza min madhar adami syukri min ni'amillah. Kalau kita melakukan itu, kita sama aja kayak nggak bisa bersyukur atau kurang bisa bersyukur dari nikmat Allah gitu. Wa min asbab bisa waliha, dan itu termasuk kalau kita mubazir gitu ya, atau kita membuang makanan sisa itu sama aja kayak sebab kan kalau itu berarti artinya kita kayak nggak bisa bersyukur atau kurang bisa bersyukur dari nikmat Allah, atau kita nggak bersyukur dari nikmat Allah, dan itu adalah sebab hilangnya nikmat itu sendiri. Fajibu alaina ana tapi bimata tabaqqa minat ta'am. Jadi kita harus jaga gitu, nggak buang gitu dari apa sisa makanan. Litanawulihi marah ukhra, biar kita bisa makan lagi selanjutnya. Awit tasadduq, atau kita sedekahkan bihi alal muhtajin, ke orang yang butuh. Idat itu artinya tahiyah atau tahdir, itu menyajikan atau menyiapkan makanan. Mahdun di sini artinya sahlah, mudah. Dalul artinya sahlul juga, sahlun mudah. Manakib artinya nahyah kulli syai', itu segala penjuru arah.
Nusyur artinya hayah ba'dal maut ya. Kebangkitan, hari kebangkitan, hayah ba'dal maut. Zawal artinya dahab wa fana atau hilangnya, perginya. Muhmalat itu tempat ini ya, sampah. Kimah itu yang berharga, goliyah, nafisa gitu ya. Madubiha, makdubah, walimah, ismahli ya, jamah katsira min ghairi haulin min ghairi hirkin walaj.